Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian para netizen warga Konoha? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat, tenang, dan tentunya terbebas dari lilitan hutang. Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan bahas film yang berjudul Baiklah, daripada saya berebut bagaikan motor kehabisan bensin, mendingan langsung aja satset dan inilah alur ceritanya. Days, just as we become dependent on our control technology because it used his own email to infect everyone. Berawal lewat sebuah berita dari berbagai penjuru kota New York yang tengah heboh membahas perkembangan teknologi yang semakin merajalela. Apalagi di zaman modern yang serba tergantung dengan HP yang semakin canggih, pakar teknologi merasa khawatir jika kedepannya akan terjadi perang antar cyber yang bisa saja meretas sistem keamanan pemerintah. Dan oleh sebab itu, untuk menjaga keamanan pemerintah kota New York, mereka membuat undang-undang baru terkait kejahatan teknologi yang sebelumnya pernah terjadi. Lalu, film pun baru dimulai. You're such the little Miss Perfect student, Jessie. Film diawali dari seorang ladies berambut pirang bernama Rachel yang sedang gabut menelpon temannya bernama Jessie, di mana sambil mondar-mandir membahas pacarnya yang ia kenal lewat aplikasi hijau, Rachel mendapat kiriman foto barcode kemasan yang bertuliskan Ghetto PI. God, he turned out to be a total perv. I found out he was like 40 or something. Ghetto pirate just sent me a picture. Keesokan harinya, di saat semua orang sibuk dengan gadgetnya, di saat itu pula terlihat pria bernama Michael dan Johnny akan menuju kelas. Namun kemudian entah kenapa, sontak Nell yang merupakan adik Rachel merasa marah dan berkata jika ia akan mengadukan kelakuan si Rachel kepada ibunya. Kemudian di saat Rachel dan Jessie akan masuk kelas, seorang lelaki bernama Dante memanggilnya. Dan bisa kita lihat dengan senjata pamungkas andalan para buaya pasir, Jessie langsung klepek-klepek dan meminta Dante untuk mengajaknya halan-halan. Sementara itu, Pak dosen yang merupakan pakar teknologi berkata jika privasi seseorang itu sangatlah penting. Lantas tanpa basa-basi, Pak dosen memperlihatkan teknologi modern bernama server image yang mampu memblokir semua jaringan HP dalam jangkauan 50 kaki. Di mana dengan adanya alat tersebut, mereka bisa menjaga privasi mereka dari orang asing yang berniat jahat. Hingga di tengah kebingungan mendengar penjelasan Pak dosen yang sedikit sulit namun jelas, lantas dengan nada bertanya, Jessie berkata, "Bukankah menurut Pak dosen kita harus memberikan privasi kita untuk bisa berkomunikasi dengan dunia?" Mendengar pertanyaan Jessie, lantas Pak dosen menjelaskan jika semua itu memang benar. Tapi bukan berarti kita harus memberitahu semua orang dari setiap apa yang kita lakukan. Karena bagaimanapun dari sisi baik yang mereka lihat, teknologi juga mempunyai sisi buruk yang bisa membahayakan keselamatan setiap orang itu sendiri. Singkat waktu di saat Nell sedang bermain game di kamarnya, sontak Nell merasa heran ketika mendapat pesan dari akun tak dikenal. Di tengah keheranan dengan isi pesan yang terlihat sangat aneh, Rachel yang datang tanpa kepentingan mengganggunya. Neil, please. Every chain has a link. Every link. The same thing. Rachel is like Susie Joe. Namun kemudian di saat Nell menelpon temannya untuk mencari tahu siapa pengirim pesan tersebut, lantas tanpa Nell sadari, Rachel mengirim pesan itu kepada Michael, Jessie, Johnny, dan Dante.
lewat akun miliknya. Letters off on my account, please. So you need to excuse yourself. Hey, it's not working out or something. Johnny's got his shirt sucks. I guess I'll just have to fuck a midget. Dan bisa kita lihat tanpa sepengetahuan Russell, Nell juga mengirim pesan tersebut kepada Russell. So what are we doing? Singkat waktu di saat mereka sedang sibuk bermain game di sebuah mall, sontak mereka terkejut saat mendapat pesan aneh yang dikirimkan oleh Nell. Have anything to contribute? Or is it just me? Dirasa semua itu hanya omong kosong yang dilakukan Nell untuk menakutinya. Lantas sambil memperlihatkan pesan itu kepada Dante, Jesse menyuruh Dante untuk memeriksa di komputernya. Terlebih nama Dante tertulis dalam daftar pesan tersebut. Kemudian saat Jesse akan pergi ke kamar mandi, Jesse mendapat pesan dari orang tak dikenal yang memintanya supaya jangan menoleh ke belakang. Di tengah kebingungan siapa pengirim pesan tersebut, lantas Jesse yang melihat sosok orang berjaket sedang menatap ke arahnya. Lantas Jesse memberanikan diri untuk mendekatinya. Di sisi lain, Johnny yang sedang berada di tempat gym, Johnny dibuat kaget oleh pemuda bernama Kevin yang kebetulan juga berada di tempat itu. I heard you got a letter, right? Yeah, finally. What? Namun belum lama Kevin nge-gym, ia disuruh pulang. Di saat itu pula sambil memberitahu pesan aneh yang dikirimkan Michael kepada Johnny, Kevin merasa bodoh amat lalu menghapusnya. Goblok. He must have been over there getting a drink. Dan bisa kita lihat ternyata Johnny sudah almarhum. Di saat itu pula ketika seorang detektif bernama Jim melihat sebuah barcode di rantai misterius, Jim bergegas pergi ke loker untuk mencari tahu siapa orang yang menelponnya dalam 24 jam terakhir. See who called him in the last 24 hours. Keesokan paginya, saat Jim datang ke pemakaman Johnny, Jim memanggil Jesse untuk diwawancarai terkait modalnya Johnny yang tidaklah wajar. Jesse! I hate to bother you. Anyone wish to do him harm? Di tengah tanya jawab saat Jim tak menemukan informasi apapun dari Jesse, lantas dengan sedikit kebingungan Jim meminta Jesse untuk menelponnya jika ada sesuatu yang mencurigakan. Di sisi lain, Dante yang sudah tidak sabar untuk segera halan-halan bersama Jesse. Dante meminta temannya untuk segera menyelesaikan modifikasi mobilnya supaya terlihat garang. Working on it. Working on it? Working on it. This is all done, you'll be hitting home runs now. Yeah, let's put this sucker up, huh? Beers are up here. Hingga kemudian di tengah rasa bangga sambil latihan ngomong sendiri mengajak Jesse dari dalam kemudinya, tiba-tiba naas sekali belum sempat halan-halan bersama Jesse, Dante harus modal tertimpa mesin 2000 cc.
Kevin Daniels. The Jack was still missing. Singkat waktu, mereka yang belum mendapatkan informasi atas hilangnya Kevin semenjak modalnya Johnny, sontak Jim merasa kepikiran dengan barcode yang Jim dapatkan di TKP. Hingga kemudian di tengah kekepoan dengan apa yang sebenarnya terjadi, lantas Jenny meminta Jim untuk sabar menunggu. Terlebih sebentar lagi hasil lab akan keluar. Known nationwide as the technological and software communication. Kevin Daniels went missing in an unexplained twist of violence. And now look at your forecast. Kemudian Pak dosen yang tidak punya waktu lama karena ia akan menghadiri acara pertemuan membahas kejadian yang menimpa Kevin dan Johnny. Lantas sambil memberitahu mereka semester akhir diganti hari Senin, Pak dosen meminta Jesse untuk bicara empat mata. You can tell that you're not yourself. Okay, For any reason at all. Launches commercial banks, telecommunications companies. Innocent people. Singkat waktu, Jim yang masih penasaran dengan rantai tersebut, lantas Jim pergi ke suatu tempat. Mr. Bradford! Hingga kemudian di saat Jim tak menemukan bukti apapun, lantas Jim datang ke rumah seorang lelaki tua bernama Bradford untuk mencari tahu seorang pandai besi di daerah tersebut. Mr. Bradford? Who are you? Renshaw. The person who might have made this link. Melihat rantai misterius yang diperlihatkan oleh Jim tidaklah asing, Bradford berkata jika hanya istrinya yang tahu siapa pembuatnya. Namun sayang sekali istrinya sudah almarhumah. I'm sorry. You better go now. Di tengah keanehan antara pikun atau pura-pura, Bradford langsung menyuruh Jim untuk pergi. Sementara itu, Jesse yang merasa penyebab kejadian yang menimpa Johnny dan Kevin ada hubungannya dengan pesan aneh yang sebelumnya dikirim oleh Neil. Lantas Jesse mencari tahu di internet dengan membuka link dari pesan tersebut. You gotta pass it on. Menyadari apa yang dialami temannya adalah akibat menghapus pesan itu, lantas Jesse yang teringat jika Russell juga menghapusnya, Jesse menelpon Russell. Dan bisa kita lihat dengan sayangnya Russell sedang mandi dan meninggalkan HP-nya di kamar. Di saat itu pula Jesse yang tak mendapat jawaban dari Russell meskipun sudah dikirim pesan suara. Lantas di tengah kepanikan Jesse menelpon Neil yang sedang sibuk bermain game untuk segera pulang. Akan tetapi Neil, come on, I'm serious right now. This is an emergency. I'll be right there. Neil? sungguh sangat mubazir sekali. Russell harus modar akibat menghapus surat cinta psikopat berantai. Hingga kemudian di tengah kesedihan saat melihat temannya sudah almarhumah, dengan bodohnya Jim malah meminta Jesse mengirimkan pesan itu kepadanya. Either of you think of anything else that I should know about? It was you. Because your name's on the plat. Kemudian Jim yang ingin segera mengungkap pelaku di balik pesan menakutkan, lantas Jim terlihat menemui temannya yang juga seorang detektif bernama Frank untuk meminta bantuan terkait rantai misterius yang menjadi kunci dari semua kejadian tersebut. These chains are key. Somehow it reminds me of a
Di tengah pemeriksaan, Frank yang curiga semua ini adalah strategi dari kelompok anti teknologi yang ingin menghancurkan pemerintah Amerika. Lantas Frank meminta izin kepada Jim untuk menyelidikinya. Do you? They don't like technology. Not one. Singkat waktu saat Jesse sedang browsing di laptopnya, Jesse terkejut saat mengetahui jika pesan berantai bisa menyadap HP-nya. Di saat itu pula Jesse yang menyadari dirinya dalam bahaya. Tiba-tiba How can someone do this? dan tanpa Jesse sadari, psikopat berantai sudah menyadap HP dan laptopnya. Esokan harinya, Jesse yang sedang berjalan di tengah keramaian orang generasi Z. Lantas Jesse yang kembali mendapat kiriman pesan dari nomor tak dikenal. Jesse terlihat panik. Di saat itu pula Jesse yang merasa dirinya sedang diawasi. Jesse menemui Nell dan Michael di suatu tempat yang sepi. Behind this, and I think I know what he's doing. He's tracking us online. Out of everybody. Because he's a fucking psychopath, Michael. What the fuck are you doing, man? Fucking show you what it's like. Di tengah perdebatan di saat Michael menyalahkan Nell, seperti biasa lagi-lagi mereka mendapat kiriman surat cinta. Pull a fucking gun out on us. Fucking break the chain and you will die, man. Gotta do something now. Okay, so the way this works is Menyadari psikopat misterius sedang mengikutinya, lantas Nell yang tak ingin modal sia-sia, Nell bergegas pergi dan berkata jika dia akan mengirimkan pesan tersebut kepada orang yang dia benci. I keep sending them on. Malam pun gelap. Nell yang merasa kesal karena psikopat terus memaksanya untuk mengirimkan pesan itu ke semua orang. Lantas Nell yang sudah muak karena dipermainkan, Nell memutuskan untuk menantang psikopat dengan menghapus pesan itu. Lalu tiba-tiba That's what he fucking wants to do, huh? Fucking message, man. cepat sekali. Psikopat langsung membantai Nell tanpa ampun. Sementara itu, Jesse yang mempunyai ide untuk memancing psikopat keluar. Terlihat Jesse meminta Michael untuk mengirimkan pesan itu kepadanya. Dan kemudian Jesse menyuruh Michael membuang email dan nomornya setelah mengirim pesan itu kepada Jesse. Mendengar itu, dengan terpaksa Michael mengirimkannya. Singkat waktu, detektif Jim yang mendapat informasi terkait rantai misterius dari Bradford, Jim langsung bergegas menuju sebuah pabrik bekas pengepakan daging. Namun di tengah kepanikan ketika Jim memeriksa tempat itu, sontak Jim kaget melihat seorang sedang digantung bagaikan kepompong. Rupanya itu adalah Kevin yang sebelumnya hilang bersamaan dengan modernnya Johnny. Di saat itu pula ketika Jim akan menyelamatkannya, tiba-tiba This is Crenshaw. To be an imposter, you're not gonna believe this, but the actual Singkat waktu, Jesse yang mengingat detektif Jim sebelumnya menyuruh Jesse mengirimkan pesan itu. Jesse mengamuk sambil membanting HP dan mencopot semua kabel yang berhubungan dengan teknologi. And then send it to me.
Di saat itu pula Michael yang kepikiran karena Jesse tak bisa dihubungi, Michael mengirimkan pesan suara. Hey Jesse, it's Michael. Look, I need you to... Untung saja itu hanya bunga tidur. Melihat jam masih menunjukkan sepertiga malam, Jesse yang masih mengantuk ganti baju lalu bobok kembali. Keesokan paginya, terlihat anggota Ladusing sedang berduka atas modernnya detektif Jim. Di saat itu pula ketika orang tua Jesse akan berangkat kerja keluar kota setelah sekian lama jarang pulang, Jesse yang terbangun dari tidurnya sontak merasa terkejut dengan keadaannya yang sudah terikat. Hebat sekali, tanpa Jesse sadari psikopat sudah menyedap jam tidurnya. Dan oleh sebab itu akibat Jesse bangun terlambat, psikopat langsung menyekapnya. Hingga kemudian di tengah kepanikan melihat psikopat sudah memasang rantai di bemper belakang mobil orang tuanya, tiba-tiba film pun sudah berakhir. Bagaimana, apakah film ini cukup mengerikan? Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.